Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, kembali lagi kita bertemu di kelas matematika. Kembali lagi bersama Ibu Evi di kelas matematika pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar di sesi asinkronus, walaupun waktunya sedikit, mungkin Ibu berharap kalian sudah menjalankan sesi asinkronusnya dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sesi sinkronus. Nah, kalau tadi Ibu sudah berikan materi, berarti kalian sudah belajar di modul. Sekarang kita akan berbicara langsung nih mengenai transformasi geometri. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru, yakni adalah transformasi geometri. Nah, terlebih hari ini kita bakal mempelajari mengenai translasi. Nah, kalau kemarin kita mempelajari matriks, kita sekarang masuk ke bab yang baru, yakni adalah transformasi geometri. Oke, sebentar Ibu slideshow dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, rules and procedure. Seperti biasa kita membacakan atau mengingat rules and procedure kita yang seperti biasa. Yang pertama di sini ada kamera. Nah, seperti biasa anak-anak harus mengaktifkan kamera supaya apa? Supaya Ibu bisa lihat kalian sedang apa, apakah kalian mendengarkan Ibu dengan fokus ataukah tidak, seperti itu ya. Yang kedua adalah mikrofon. Nah, kalau tadi kamera kita harus mengaktifkan, mikrofon sendiri kita harus menonaktifkan kalau kita tidak sedang berbicara. Kalau kita ingin berbicara atau anak-anak ingin berbicara, mikrofonnya boleh langsung diaktifkan. Yang kedua adalah menggunakan seragam. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap harus menggunakan seragam. Ibu lihat anak-anak di sini semua sudah menggunakan seragam dengan bagus. Terima kasih ya. Dan yang keempat adalah kita harus sediakan air putih. Karena apa? Karena kita hari ini belajar matematika. Kadang kalau belajar matematika itu konsen kita suka berkurang dan kita harus menyediakan air putih. Di sini Ibu juga sudah menyediakan air putih, dan nanti kalau kita kurang konsentrasi bisa langsung minum air putih. Anak-anak mengerti semua? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita bakal melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menghitung pergeseran suatu benda atau translasi benda melalui perhitungan matriks. Yang kedua adalah siswa mampu berperilaku jujur, berintegritas, serta dapat menyatakan pendapat secara mandiri dan juga inisiatif. Dan yang ketiga, siswa mampu mengenali objek kontekstual yang berkaitan dengan pergeseran benda. Oke. Nah, ini rundown pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang pertama ada review, kita akan mereview sedikit pembelajaran minggu lalu. Yang kedua kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai translasi. Lalu nanti kita akan mempelajari contoh soal dan akan berlatih latihan soal dan akan masuk ke rangkuman. Oke. Yang pertama kita masuk ke bagian review. Oke. Nah, ada pertanyaan di sini. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, ada yang ingat? Matriks, Ibu. Ya, misal bilang matriks. Yang lain? Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, Ya, matriks, matriks, Ibu. Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi kita lihat ya. Nah, iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar matriks. Bukan hanya minggu lalu ya, mungkin kita sudah mempelajari matriks beberapa pertemuan terdahulu. Nah, kita mau mengulang sedikit mengenai matriks di sini. Jadi matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kita sudah tahu ya kalau matriks itu terdiri dari baris dan kolom dan bentuknya persegi ataupun persegi panjang. Susunan bilangan dalam matriks biasa diletakkan dalam kurung biasa ataupun dalam kurung siku, seperti itu. Nah, operasi dasar matriks yang sudah kita ketahui ada 3. Yang pertama ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, dan ada perkalian. Di perkalian ini terbagi menjadi 2, yakni perkalian konstanta dengan matriks dan juga perkalian matriks dengan matriks. Oke. Di sini Ibu berikan satu matriks A, 1, 1, 2, 0, 3, 5. Nah,
Di sini ada yang horizontal ini adalah baris, pasti semua sudah tahu. Dan yang vertikal adalah kolom, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai penjumlahan matriks. Di sini Ibu berikan satu contoh soal, diberikan matriks P 3, 2, 5, 6, 1, 3, dan matriks Q minus 2, 3, 4, 1, 2, minus 1. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai P ditambah Q. Tentukan penjumlahan dari matriks P ditambah matriks Q. Nah, di sini Ibu sudah memberikan bantuan ya. Mungkin di sini ada anak-anak yang bisa membantu Ibu mengerjakan soal di depan. Saya bisa, Bu. Oke. Boleh Chelsea? Oke. Jadi kalau kita jumlahkan kan 3 ditambah min 2, hasilnya 1. Kemudian 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 4, 9. 6 ditambah 1, 7. 1 tambah 2, 3. 3 tambah min 1 sama dengan 2. Oke. Mari kita lihat dan... Ya, betul sekali. Terima kasih, Chelsea. Jadi hasil dari penjumlahan matriks di sini adalah 1, 5, 9, 7, 3, 2. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Saya, Bu. Oh ya, boleh Michelle, silakan. Ibu, lalu apa hubungannya kita belajar matriks lagi, padahal hari ini kita materinya di translasi? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih, Michelle. Nah, jadi kita perlu mengulang pembelajaran kita minggu lalu, karena dalam translasi kita juga akan berbicara mengenai matriks. Artinya, matriks di sini bakal kita gunakan lagi di materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni adalah translasi. Makanya Ibu mau mengingatkan kalian lagi, apa saja sih, atau bagaimana saja sih operasi bilangan dari matriks ini. Begitu. Bisa dimengerti, Michelle? Bisa, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu berikan transformasi geometri. Nah, jadi transformasi geometri ini bukan hanya translasi ya, anak-anak, tetapi ada 4. Yang pertama ada translasi, lalu ada rotasi, lalu yang ketiga ada dilatasi, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, yang sekarang khusus kita pelajari adalah mengenai translasi. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yakni adalah translasi. Nah, di sini kita disuruh amati sekitarmu. Adakah yang mengalami pergeseran atau adakah benda yang mengalami pergeseran? Boleh bantu Ibu? Apakah ada di sekitar kita yang mengalami pergeseran? Ada, Bu. Ya, coba apa itu yang mengalami pergeseran di sekitar kita? Apa saja? Kalau di tempatku, Bu, ada sampah, Bu, diterbangkan angin. Oh iya, betul sekali. Terima kasih, Diki. Yang lain? Kita Ada mobil berjalan, lagi Bu. lewat, Bu. Ada mobil lagi lewat. Chelsea tadi, apa Chelsea? Waktu kita berjalan, Bu. Oh iya, kita berjalan ya. Terima kasih anak-anak. Nah, betul sekali apa yang sudah kalian bilang ya. Nah, di sini ada mobil yang berjalan, ada kita juga yang berjalan, lalu ada anak yang naik sepeda, bahkan ada pesawat terbang yang terbang gitu ya. Semua mengalami pergeseran seperti itu. Nah, jadi apa sebenarnya translasi itu? Nah, jadi translasi adalah pergeseran benda dengan posisi awal disebut dengan objek atau titik awal. Dan posisi benda setelah digeser disebut dengan bayangan, seperti itu. Nah, lalu ada beberapa sifat dari translasi. Yang pertama, benda yang ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Tentu saja ya, kalau kita berjalan dari titik A ke titik B, maka tentu saja kita tidak mengalami perubahan bentuk, kita tidak menjadi lebih tinggi atau lebih besar atau lebih gemuk kayak gitu. Nah, yang kedua, benda yang ditranslasi mengalami perubahan posisi. Nah, ini tentu saja. Karena apa? Kalau kita bergerak dari titik A, berjalan 5 meter ke depan, maka posisi kita sudah berubah. Gitu. Dan yang ketiga, luas benda yang ditranslasi
tidak mengalami perubahan. Nah, sama saja seperti yang di atas bahwa ukurannya tidak mengalami perubahan seperti itu. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan translasi dari konsep koordinat. Nah, di sini kita diberikan gambar koordinat kartesius. Nah, dengan catatan seperti ini. Pergerakan benda ke arah sumbu X positif adalah ke kanan. X positif artinya ke kanan, X negatif adalah ke kiri, Y positif adalah ke atas, dan Y negatif adalah ke bawah. Nah, posisi awal titik A, di sini ada titik A, anak-anak boleh diperhatikan, titik A itu berada di 4, negatif 3. Nah, kemudian katanya, si titik A berjalan atau bergerak ke kiri 6 langkah. Ke kiri artinya dia bergerak ke arah X negatif. 6 langkah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 langkah sampai di sini, lalu masih ada lagi. Dan ke bawah 1 langkah. Ke bawah 1 langkah. Maka si A sudah melakukan pergeseran pertamanya sampai kepada si titik C di sini. Nah, di titik C, dia berada di titik -2, -4. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu bilang, kita kan menggunakan matriks ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bentuk matriks, maka hal ini berarti. Nah, di sini Ibu berikan titik awalnya ya. Titik awalnya yakni di titik 4, -3. Dan dia dijumlah. Dijumlah dengan apa? Dengan pergeseran pertama yang sudah dilakukan. Pergeseran pertamanya tadi 6 ke kiri. Kalau dia 6 ke kiri, berarti si 6 bernilai negatif. Begitu juga dengan si 1 ke bawah. 1 ke bawah berarti dia juga bernilai negatif. Makanya di sini -6 dan -1. Nah, dia dijumlahkan, maka hasilnya adalah titik si C. C di sini, -2 dan -4, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pergeseran si C lagi. Si C bergerak lagi ke kiri 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Dia sampai pada titik ini, dan ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Sampai pada titik ini. Si C melakukan pergeseran yang kedua hingga pada sampai di titik E di sini. Nah, kita buat lagi seperti yang di awal. Yang pertama, hal ini berarti titik awal, di sini -2, -4, dijumlah dengan pergeseran yang dilakukan, karena tadi dia bergerak ke kiri 3 langkah, ke kiri 3 langkah berarti si 3 di sini bernilai negatif, dan ke atas 3 langkah karena dia bergerak ke atas, maka 3-nya bernilai positif. Maka pergeserannya adalah -3, 3, dan menghasilkan -5, -1. Nah, jadi setelah melakukan 2 kali pergeseran, titik A ini sekarang berada di titik E, yakni di titik -5, -1, seperti itu. Mengerti anak-anak sampai di sini? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat dari konsep matriksnya. Kalau tadi kita berbicara mengenai konsep koordinat, sekarang kita berbicara mengenai konsep matriks, gitu ya. Nah, di sini Ibu juga berikan gambar koordinat kartesius, perpindahan titik A sampai ke B, sampai ke C, bahkan sampai ke F, gitu ya. Nah, kita akan melihat pergeserannya yang dilakukan itu pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada titik awal, kita hanya melihat pergeseran sampai kepada titik C ya. Di titik awal, A, di sini dia berada di titik -10, -4. Nah, dia bergerak ke titik B dengan pergeseran yang pertama. Pergeseran pertama atau translasi pertama kita namakan dengan T1. Nah, titik akhirnya ada di B. Titik akhirnya itu di titik -6, -2. Nah, bisa kita lihat di sini prosesnya. Titik akhir di sini sama dengan apa? Sama dengan ini adalah translasi yang dilakukan atau pergeseran yang dilakukan. Di sini dikatakan 4-2. Mari kita cek 4. Apakah dia bergeser ke kanan sebanyak 4? 1, 2, 3, dan 4. Dia bergeser ke kanan sebanyak 4 dan naik ke atas, bergeser ke atas sebanyak 2. Maka translasi yang dilakukan adalah 4 dan 2. Minta tolong Chelsea boleh mute, Nak? Maaf, Ibu. Ya, terima kasih Chelsea. Oke, kita lanjut. Nah, tadi pergeserannya sudah Ibu jelaskan, pergeserannya ada 4-2. Nah, di sini
si minus 10 dan minus 4 ini adalah si titik awal. Artinya translasinya sudah kita temukan ya, translasi satunya adalah 4 dan 2. Demikian juga dengan titik B. B ini ada di negatif 6 dan negatif 2, dan titik akhirnya berada di C, 9 dan minus 5. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya, maka translasinya atau pergeseran yang dilakukan itu adalah 15 langkah ke kanan dan juga 3 langkah ke bawah. Maka translasi 2-nya adalah 15 minus 3, seperti itu. Sampai di sini boleh dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Oke, terima Iya, kasih. Ya, oke, terima kasih. Berarti kita boleh lanjut. Nah, berdasarkan tabel dan juga yang sudah kita pelajari tadi, kita peroleh suatu konsep. Konsepnya apa? Nah, di sini. Titik A, X, Y, ditranslasi oleh T. T di sini translasi. TAB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Seperti itu. Jadi, titik A kalau ditranslasi dengan T, maka menghasilkan bayangan A aksen. Nah, dalam matematisnya kita dapat menulis, nah di sini, A, X, Y, di sini sebagai titik awal, ditranslasi terhadap AB, di sini sebagai translasinya, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Atau bisa kita buat, kita susun ke bentuk matriks di bawah ini, yakni X aksen, Y aksen. Nah, di sini sebagai bayangan sama dengan AB. AB di sini sebagai pergeseran atau translasi, ditambah dengan apa? Ditambah dengan titik awal, yakni X, Y, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ibu akan menjelaskan satu soal. Diberikan titik A 2,3, ditranslasi dengan matriks translasi T minus 3,4. Maka mari kita tentukan bayangan dari si A. Oke, mari kita tentukan bersama-sama untuk contoh. Nah, di sini seperti yang sudah kita dapatkan di konsep tadi, maka kita boleh tuliskan di titik A di sini 2,3, translasinya minus 3,4, dan bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini prosesnya X aksen, Y aksen itu sama dengan penjumlahan dari translasi ditambah dengan titik awal, maka menghasilkan bayangan minus 1,7. Bayangan A atau A aksen itu adalah minus 1,7. Seperti itu. Sampai sini boleh dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan berlatih. Latihan yuk. Nah, di sini Ibu berikan satu soal. Ibu minta kalian mengerjakan di tempat masing-masing, di buku masing-masing. Ibu berikan waktu sekitar 3 menit mungkin bisa, boleh dikerjakan, maka nanti kita akan membahasnya bersama-sama di kelas. Silakan anak-anak boleh dikerjakan. Oke, Ibu sudah melihat Diki raise hand. Diki sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Sudah boleh selesai. Diki dijelaskan? Baik, Bu. Titik bayangan dari O itu adalah 1,5, Bu. Jalannya itu adalah kita jumlahkan titik awal dengan matriks translasinya, yaitu minus 2,3, sehingga menghasilkan titik bayangannya itu 1,5. Oke, terima kasih Diki. Mari kita lihat apakah penjelasan dari Diki benar. Nah, oke, ternyata benar ya. Matriks translasinya dijumlahkan dengan titik awal, maka menghasilkan bayangan di 1,5. Terima kasih Diki. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain sudah mengerti? Sudah, Mengerti, Ibu. Bu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melihat
bagaimana Allah bekerja dalam matematika yang kita pelajari saat ini. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai translasi. Nah, dan kita sudah mengetahui sifat-sifatnya. Di mana sifat-sifat translasi itu kalau suatu benda bergerak, dia tidak akan mengalami perubahan bentuk dan juga perubahan ukuran. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, kita bisa melihat betapa teraturnya Allah yang kita punya, gitu ya. Kita melihat pergeseran benda yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, itu menjadi salah satu bentuk keteraturan Allah. Contohnya kalau kita berjalan dan kita menjadi berubah bentuk, kita lebih tinggi atau lebih gemuk, atau bahkan mobil yang lewat menjadi lebih kurus. Nah, itu menggambarkan ketidakteraturan gitu ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari pelajaran kita hari ini, kita bisa lebih melihat bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan dunia yang kita tempati saat ini dengan penuh keteraturan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yakni adalah rangkuman. Nah, sebelum Ibu memberikan rangkuman, Ibu mau meminta 2 dari anak-anak untuk memberikan rangkuman pembelajaran yang sudah didapatkan hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke, boleh Joshua, silakan. Ya, yang pertama ini kita tadi bahas mengenai translasi, itu pergeseran suatu bangun. Terus yang kedua, benda yang ditranslasi itu tidak mengalami perubahan bentuk. Itu, Bu. Oke, terima kasih Joshua. Boleh 1 orang lagi, siapa yang bersedia? Saya, Bu, boleh, Bu? Boleh Chelsea, silakan. Jadi benda yang ditranslasi itu mengalami perubahan posisi dan luasnya tidak mengalami perubahan, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Chelsea dan juga Joshua. Jadi benar sekali ya anak-anak yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Nah, Ibu akan merangkum lagi. Yang pertama kita belajar mengenai translasi. Translasi adalah pergeseran suatu benda atau suatu bangun. Nah, benda yang ditranslasi ini tidak mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran. Nah, tapi dia mengalami perubahan posisi dan namun luasnya juga tidak mengalami perubahan. Nah, translasi bisa kita lihat dari konsep koordinat dan juga konsep matriks, ya begitu. Oke, jadi mungkin demikian ya anak-anak pembelajaran kita sinkronus hari ini. Ibu harap kalian sudah memahami apa itu translasi dan bagaimana contoh soalnya, bahkan benda-benda apa saja yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian akan memasuki kegiatan asinkronus lagi. Di sini Ibu berikan rundown kegiatan kalian. Yang pertama, kalian wajib menuliskan refleksi pembelajaran kalian dalam pelajaran hari ini di dalam Google Classroom. Nah, batasnya ini adalah sampai jam 4 sore hari ini. Lalu, yang kedua adalah kalian akan sebentar ya. Oke, kalian akan mengerjakan latihan mandiri. Latihan mandiri dan nanti latihan mandiri akan dikumpulkan secara mandiri di Google Classroom maksimal H-1 pertemuan selanjutnya, seperti itu. Dan Ibu berharap kalian dapat menutup kelas dengan doa secara pribadi. Ibu yakin kalian sudah kelas 11, jadi pasti kalian dapat bertanggung jawab dan juga berintegritas dalam mengerjakan kegiatan asinkronus kita setelah ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Atau semua sudah mengerti? Tidak, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam kelas Ibu. Kalian boleh leave dan melanjutkan kegiatan asinkronus kalian. Terima kasih ya semua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat, teman-teman. Terima kasih, Ibu. Semangat, teman-teman.